Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Balik lagi sama aku Evianti Mugirahayu dari Universitas Pancasakti Bekasi, Prodi Pendidikan Ekonomi SEK. Kali ini aku akan sharing sedikit ke kalian tentang mata kuliah Pendidikan Agama Islam dengan tema Hukum Syariat Islam. Kita langsung aja ke materinya. Hukum Syariat Islam. Pengertian hukum Islam menurut ulama dan ahli. Yang pertama menurut Abdul Ghani Abdullah. Dalam bukunya yang diterbitkan di Gema Insani Press mengungkapkan bahwa hukum Islam sebagai hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama Islam. Ia pun juga menyebutkan bahwa konsepsi hukum Islam sebagai dasar dan kerangka hukum yang ditetapkan oleh Allah. Hukum Islam tidak hanya mengatur antara manusia dengan Tuhannya saja, tetapi juga mengatur hubungan antara manusia dengan manusia, juga mengatur antara hubungan manusia dengan alam semesta. Yang kedua menurut Amir Syarifuddin, hukum Islam sebagai perangkat peraturan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini. Yang ketiga menurut Eva Iriani, syariat Islam yang berisi sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasul mengenai tingkah laku orang yang sudah dapat dibebani kewajiban yang diakui dan diyakini yang mengikat semua pemeluknya. Sumber hukum Islam ada 4. Yang pertama yaitu Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga ijma, dan yang keempat qiyas. Yang pertama Al-Quran. Sumber hukum Islam yang paling dasar adalah Al-Quran. Al-Quran sebagai tiang dan penegak, di mana Al-Quran adalah pesan langsung dari Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan lewat malaikat Jibril. Kemudian Jibril menyampaikan langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Muatan Al-Quran berisi tentang anjuran, ketentuan, larangan, perintah, hikmah, dan masih banyak lagi. Bahkan dalam Al-Quran juga disampaikan bagaimana masyarakat yang berakhlak dan bagaimana seharusnya manusia yang berakhlak. Yang kedua, hadis. Kenapa hadis digunakan untuk hukum Islam? Karena hadis merupakan pesan, nasihat, perilaku, atau perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Segala sabda, perbuatan, persetujuan, dan ketetapan dari Rasulullah akan dijadikan sebagai ketetapan hukum Islam. Hadis mengandung aturan-aturan yang terperinci dan segala aturan secara umum. Muatan hadis masih penjelasan dari Al-Quran, perluasan atau makna di dalam masyarakat umum. Hadis yang mengalami perluasan makna lebih akrab disebut dengan sunnah. Selanjutnya yang ketiga adalah ijma. Ijma dibentuk berdasarkan pada kesepakatan seluruh ulama mujtahid. Ulama yang dimaksud di sini adalah ulama setelah peninggalan Rasulullah. Kesepakatan dari para ulama ijma tetap dapat dipertanggungjawabkan di masa sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Kesepakatan para ulama ini dibuat karena penyebaran Islam sudah semakin meluas tersebar ke segala penjuru. Tersebarnya ajaran Islam inilah pasti ada perbedaan antara penyebar satu dengan yang lainnya. Nah, kehadiran ijma diharapkan menjadi pemersatu perbedaan yang ada. Yang terakhir adalah qiyas. Qiyas adalah sumber hukum yang menjadi penengah apabila ada suatu permasalahan, apabila ditemukan permasalahan yang tidak ditemukan solusi di Al-Quran, hadis, ijma, maka dapat ditemukan dalam qiyas. Qiyas adalah menjelaskan sesuatu yang tidak disebutkan dalam 3 hal tadi, Al-Quran, hadis, dan ijma, dengan cara membandingkan atau menganalogikan menggunakan nalar dan logika. Keempat sumber hukum Islam di atas menunjukkan bahwa hukum Islam tidak sekedar hukum biasa, karena dasarnya mengacu pada 4 hal yang fundamental. Pembagian hukum Islam. Yang pertama wajib. Dikatakan wajib apabila mengerjakan perbuatan akan mendapatkan pahala. Apabila meninggalkan kewajiban akan mendapatkan siksa atau dosa, kecuali bagi orang yang tidak mengetahui ilmu atau aturan. Yang kedua sunnah.
Dikatakan sunnah apabila seseorang yang mengerjakan perintah akan mendapatkan pahala, jika tidak mengerjakan pun tidak berdosa atau tidak disiksa. Hanya saja, banyak orang yang menyarankan untuk mengerjakan sunnah, karena sayang jika ada kesepakatan mengumpulkan amal tidak dimanfaatkan. Dan yang ketiga adalah haram, dikatakan haram apabila hal-hal yang dilarang tetap dilanggar, dia akan dicatat sebagai dosa. Jika meninggalkan hal-hal haram, maka akan mendapatkan pahala. Pembagian hukum Islam, makruh. Dikatakan makruh apabila aturan yang dimakruhkan ditinggalkan, maka jauh lebih baik. Sedangkan jika yang dimakruhkan tetap dilakukan, maka kurang elok atau kurang baik. Yang kelima, mubah. Dikatakan mubah apabila hal-hal yang dibolehkan dalam agama dibolehkan dikerjakan atau yang seharusnya ditinggalkan. Tujuan hukum Islam. Yang pertama, maqasid al-syariah. Disebut juga dengan ketetapan hukum Islam. Nah, di sini ada 3 tingkatan, yaitu tingkatan kebutuhan primer yang wajib dipenuhi. Jika tidak dipenuhi akan berantakan. Ada juga kebutuhan sekunder. Yang kedua, kemaslahatan umat manusia. Hukum Islam hadir sebagai penengah atau solusi atas segala permasalahan yang terjadi, baik masalah yang bersifat keyakinan ataupun masalah berhubungan interaksi sosial. Yang ketiga, mewujudkan kemaslahatan di dunia dan akhirat. Ada 5 unsur pokok. Oke, cukup sekian sharing dari aku. Semoga bermanfaat, sehat-sehat, dan dimudahkan bahagianya. Aku, Evianti Mugirahayu, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.